Hai sahabat onlineku, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Menjaga ketenangan batin dan fokus pada tujuan hidup menjadi sangat penting dalam situasi apapun. Orang yang suka mencampuri urusan pribadi kita biasanya hanya ingin menunjukkan kekuasaan atau memperkuat ego mereka. Mungkin mereka merasa lebih baik atau lebih tahu, tetapi itu tidak berarti kita harus membiarkan mereka mengontrol hidup kita ya. Sobat onlineku, terkadang kita berhadapan dengan orang yang senang mencampuri urusan pribadi orang lain. Mereka dengan mudahnya melontarkan pendapat, kritik, bahkan mengarahkan hidup kita seolah mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Padahal, setiap orang memiliki jalan hidup, prioritas, dan prinsip masing-masing yang tentu saja berbeda dong pastinya. Hal ini bisa terasa sangat mengganggu ya, terutama jika kita adalah tipe orang yang menghargai privasi. Dan pastinya tak jarang sikap mereka ini bisa membuat kita merasa terpojok, tidak nyaman, dan bahkan mempertanyakan keputusan yang sudah kita ambil dengan matang. Sobat onlineku, menghadapi orang-orang seperti ini sebenarnya tidak perlu membuat kita stres atau terlibat dalam konflik besar ya. Kuncinya terletak pada cara kita merespon mereka. Dengan sikap yang tepat, kamu bisa tetap menjaga batasan tanpa harus memutuskan hubungan atau menimbulkan drama yang tidak perlu. Dan di video kali ini kita akan membahas sikap yang tepat menghadapi orang yang suka mencampuri urusan pribadi kita. Karena menghadapi orang yang suka mencampuri urusan pribadi memang bisa menjadi tantangan tersendiri ya sobat onlineku. Untuk sikap yang pertama adalah kenali batasan pribadi. Sobat onlineku, mungkin kamu belum sadar, tapi tahu batasan pribadi adalah langkah pertama supaya orang nggak sembarangan ikut campur dalam pribadi kita ya. Jika orang lain terlalu dalam mencampuri, jelaskan dengan sopan bahwa kamu memiliki batasan. Ini contohnya ya. Kamu bisa berkata, saya lebih nyaman kalau urusan ini jadi keputusan pribadi saya. Karena setiap orang berhak memiliki batasan pribadi ya. Memiliki batasan pribadi membantu kita mengenali hal-hal yang nyaman dan tidak nyaman bagi kita sendiri. Batasan pribadi ini bisa tentang kehidupan, cinta, keuangan, atau keputusan penting yang kita ambil ya. Dan untuk langkah yang kedua, jangan langsung emosi. Seringkali respon pertama kita saat merasa terganggu adalah marah atau tersinggung ya pastinya. Sebagai manusia biasa, kadang kita refleks ya, langsung kesal. Tapi ternyata ada cara lebih efektif dan tenang untuk menanggapi mereka kok. Karena menghadapi mereka dengan emosi justru bisa memperkeruh keadaan. Bersikaplah tenang, dengarkan dengan baik, dan jangan biarkan komentar mereka memengaruhi perasaanmu. Kalau kita sedang di keadaan gak nyaman seperti itu ya sobat onlineku, kita harus mengambil nafas dalam-dalam atau mengingatkan diri bahwa mereka mungkin tidak bermaksud buruk kok. Dan untuk sikap yang nomor 3, tanggapi dengan sopan tapi tegas. Sobat onlineku, menghadapi orang yang suka mencampuri urusan pribadimu, sampaikan dengan cara yang tegas namun tidak menyakiti. Kalimat seperti ini ya contohnya, saya menghargai pendapatmu, tapi saya ingin menjalani ini dengan caraku sendiri. Ini bisa membantu mereka memahami batasanmu tanpa merasa tersinggung ya. Karena sikap tegas ini bisa membuat orang lain lebih memahami batasan kita tanpa merasa disakiti.
Dan untuk sikap yang nomor 4 adalah berikan penjelasan jika perlu. Sobat onlineku, ada kalanya kita perlu memberikan sedikit penjelasan agar mereka mengerti mengapa kita tidak ingin urusan pribadi dicampuri oleh mereka ya. Contohnya, kamu bisa mengatakan seperti ini ya. Saya sangat menghargai kepedulian Anda, tapi saya butuh waktu untuk menangani hal ini sendiri. Sobat onlineku, penjelasan ini bersifat opsional ya, tergantung hubungan kita dengan orang tersebut. Dan untuk sikap yang nomor 5 adalah pertimbangkan jarak sosial. Kadang-kadang cara terbaik menghadapi orang yang sering mencampuri urusan kita adalah dengan menjaga jarak secara sehat. Ini bukan berarti memutus hubungan ya, melainkan menjaga kualitas hubungan tetap baik. Karena kalau mereka tetap mencampuri meskipun sudah dijelaskan, pertimbangkan untuk menjaga jarak secara sehat itu penting ya sobat onlineku. Tidak selalu perlu memutuskan hubungan kok, cukup kurangi intensitas pertemuan atau komunikasi. Dan untuk sikap yang terakhir adalah evaluasi dan introspeksi. Sobat onlineku, kadang orang mencampuri urusan kita karena mereka peduli ya, meskipun cara penyampaiannya kurang tepat. Sebelum bereaksi, pahami dulu apakah niat mereka positif atau negatif. Dan introspeksi diri juga penting untuk melihat apakah sikapmu sudah tepat. Ini juga bisa menjadi pembelajaran agar lebih bijak dalam mempertahankan batasan pribadi. Karena menghadapi orang seperti ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita ya sobat onlineku untuk mengembangkan diri. Sobat onlineku, dengan sikap-sikap yang telah kita bahas tadi, kamu bisa menjaga batasan tanpa harus merusak hubungan. Karena menjaga batasan pribadi adalah langkah penting dalam mencintai dan menghargai diri sendiri. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kalian pernah bertemu dengan orang yang suka mencampuri urusan pribadi kalian? Tulis di kolom komentar ya pengalaman-pengalaman kalian. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf ya kalau banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye!